Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Milena Puspitasari. Saya adalah dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Keahlian saya di bidang akuntansi. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan lanjutan 1, penganggaran, seminar akuntansi keuangan. Saat ini saya mengampu akuntansi keuangan lanjutan 1. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini berfokus pada prinsip akuntansi, konsep dan pelaporan untuk penggabungan usaha, laporan keuangan konsolidasi, transaksi valuta asing, segmen operasi, dan pengaturan bersama. Capaian mata kuliah yang ingin saya capai adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan penggabungan badan usaha, investasi pada instrumen ekuitas dan isu seputar konsolidasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun jurnal dan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada dan melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun jurnal dan laporan keuangan konsolidasi atas transaksi perusahaan induk dan anak terkait persediaan, jasa, dan utang. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menyusun jurnal dan laporan keuangan terkait transaksi valuta asing. Yang kelima, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep segmen bersama dan pengaturan bersama. Di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 terdiri dari 16 pertemuan. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7 adalah penyampaian materi, tugas, dan kuis. Pada pertemuan 8, mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester. Dan pada pertemuan 9 sampai ke 15, kembali mahasiswa akan diberikan materi, tugas, dan kuis. Lalu pada pertemuan 16, mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester. Materi untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini ada 1. Kombinasi bisnis, 2. Investasi pada instrumen ekuitas, 3. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, 4. Konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, 5. Transaksi entitas induk dan entitas anak, 6. Transaksi entitas induk dan anak terkait aset tetap, 7. Transaksi entitas induk dan anak terkait hutang, 8. Isu seputar konsolidasi, 9. Akuntansi untuk valuta asing, 10. Akuntansi untuk valuta asing dalam penjabaran laporan keuangan, yang 11 segmen operasi, yang ke-12 adalah pengaturan bersama. Selama perkuliahan saya menggunakan sistem DII atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana saya pertama akan menyampaikan pembelajaran, materi pembelajaran, lalu saya akan berinteraksi dengan mahasiswa dengan melakukan tanya jawab, dan di akhir pertemuan saya akan mengadakan kuis di dalam Buana Online Course. Media yang saya gunakan selain asinkronus tadi menggunakan BOC, saya juga menggunakan media sinkronus, yaitu ketika menggunakan Zoom, Google Meet, atau ketika kita melakukan diskusi menggunakan WhatsApp Group atau penyampaian informasi terkait perkuliahan, saya juga menggunakan WhatsApp Group. Untuk referensi buku yang saya gunakan, saya menggunakan buku dari Dwi Martani, edisi terbaru. Lalu juga saya menggunakan buku Richard Picker, juga edisi yang terbaru. Penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa menggunakan standar dari universitas. Itu yang pertama, kehadiran di 15%, tugas di 20%, UTS di 30%, dan UAS 35%. Oke, berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya ya di mata kuliah apa? Akuntansi keuangan Lanjutan berapa? Oke, lanjutan 1 ya. Ini adalah pertemuan kedua kita ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas materi. Ada yang masih ingat materi apa minggu lalu? Oke, jadi contohnya jenisnya ada apa aja sih penggabungan usaha itu? Coba. Oh, satu orang. Ayo. Silakan. Merger, akuisisi, konsolidasi. Ada yang tahu apa bedanya dari ketiga jenis ini? Kalau merger itu dua entitas, dua atau lebih entitas, di mana entitas itu diakuisisi atau dikembangkan. Namun konsolidasi itu satu entitas itu berubah menjadi entitas yang baru. Namun yang mengambil alih aset itu dan liabilitas asetnya itu. Terus yang ketiga akuisisi, entitas yang diakuisisi, namun entitasnya diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisinya.
Oke, ada yang udah paham bedanya kan? Ada yang masih bingung nggak? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, kalau gitu kita mulai untuk materi yang hari ini ya. Terima kasih, siapa namanya? Melvi dan Silvi. Terima kasih ya Melvi dan Silvi. Kita next untuk materi di minggu ini adalah teman-teman sudah saya upload ya di BOC untuk materi PowerPoint-nya. Bisa teman-teman cek di materi yang investasi pada instrumen ekuitas. Sebentar ya. Oke. Hari ini kita bahas investasi pada instrumen ekuitas. Oke, bisa teman-teman lihat di PowerPoint yang sudah saya upload di BOC. Di situ karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas yang lain. Dalam PSAK berapa di situ? 50. Oke, PSAK 50 itu definisi instrumen keuangan adalah harus aset keuangan. Oke, ada yang udah pernah dengar investor atau investi nggak? Investor. Investor? Investor, ayo, ada yang tahu nggak investor itu apa ya? Gitu. Penanam modal. Kalau investi? Entitas yang ditanami modalnya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini investor, pihak yang memperoleh kepemilikan saham. Sedangkan investi adalah pihak yang menerbitkan saham. Udah kebayang belum investor dan investi bedanya apa? Karena nanti istilah untuk selanjutnya pasti akan berkaitan dengan investor dan investi. Ingat-ingat ya teman-teman. Oke, di sini ada karakteristik ya, tetap tadi ya di judulnya, tapi akan saya jelaskan adalah tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Bisa teman-teman lihat di situ 0 sampai kurang dari 20% itu adalah tingkat pengaruhnya, tidak memiliki pengaruh. Siapa entitas penerbitnya adalah investi. Investi itu berarti orang yang menerbitkan sahamnya ya. PSAK acuannya adalah PSAK 71. Lalu metode akuntansi yang digunakan ketika terjadi proses jual beli saham di angka 0 sampai 20% itu adalah metode biaya atau nilai wajar. Lalu yang kedua, teman-teman lihat di situ ada 20 sampai 50%. Tingkat pengaruhnya adalah memiliki pengaruh signifikan. Penerbitnya adalah entitas asosiasi. Ada yang tahu nggak entitas asosiasi itu apa? Entitas asosiasi itu adalah entitas yang sama-sama memiliki kepemilikan di pengaruh signifikan. Jadi misalnya entitas satu dengan entitas yang lain, tapi dia memiliki pengaruh signifikan. Ya. PSAK acuannya adalah PSAK 15. Untuk metode akuntansi yang digunakan menggunakan metode ekuitas. Ya. Lalu untuk yang kurang dari sama dengan 50% di situ tingkat pengaruhnya adalah pengendalian bersama, entitas penerbit adalah ventura bersama, berarti yang mempunyai entitas yang mempunyai tingkat pengendalian yang bersama. Ya, kalau entitas asosiasi kan entitas yang sama-sama memiliki pengaruh signifikan. Kalau ventura bersama berarti yang memiliki pengaruh pengendalian bersama. PSAK acuan adalah PSAK 66. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode sama ya, metode ekuitas. Lalu jika saham itu sama dengan atau lebih dari 50%, maka tingkat pengaruhnya adalah menjadi pengendalian. Entitas penerbit adalah anak perusahaan. Kalau ada anak berarti ada berarti ada induk dan anak ya. Itu masuk ke sahamnya lebih dari atau sama dengan 50%. PSAK acuannya adalah PSAK 22 dan 65. Metode yang digunakan ya metode akuntansinya ada metode biaya atau nilai wajar atau menggunakan metode ekuitas ditambah ada apa kalau udah penggabungan konsolidasi. Oke, ada pertanyaan untuk slide yang ini? Cukup? Kita next ya. Oke, teman-teman, next di slide ini adalah pengaruh signifikan. Nah, di sini ada pengaruh signifikan terbagi dari indikasi kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita mau tahu nih pengaruh signifikan itu bisa kita lihat dari indikasi kuantitatif dan indikasi kualitatifnya. Untuk kuantitatif, di situ hak suara lebih atau sama dengan 20% dianggap memiliki pengaruh signifikan.
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Lalu ada hak suara kurang dari 20% dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ini adalah indikasi kuantitatif. Ada pertanyaan untuk indikasi kuantitatif? Cok. Hak suara ini seimbang antara pengendali dengan pengganda itu gimana ya? Nah, oke, di sini kan tadi ada indikasi kuantitatif. Gimana kalau misalnya dia sama? Nah, di sini makanya di situ ada kata kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi sebenarnya 20% itu adalah ambang batas potensi untuk menentukan bahwa seorang investor itu memiliki pengaruh yang signifikan. Berarti bukan acuan satu-satunya bahwa 20% itu adalah dia memiliki pengaruh yang signifikan. Di situ ada kata dapat dibuktikan sebaliknya. Jika misalnya dalam satu perusahaan investasi itu ada beberapa investor yang ternyata memiliki nilai sahamnya itu bisa sama atau lebih, maka yang 20% itu bisa menjadi tidak memiliki pengaruh signifikan. Karena adanya investor-investor lain dalam perusahaan investasi tersebut. Lalu ada juga misalnya ada perjanjian antar perusahaan. Misalnya kamu membeli sekian persen tapi kamu tidak memiliki pengaruh signifikan. Jadi ada perjanjian tertentu, itu bisa. Ya, jadi bisa. Kalau misalnya tadi kalau yang sama ya berarti kalau memang dia kepemilikannya sama dan yang perusahaan yang lain itu memiliki perjanjian dengan perusahaannya itu ya bisa jadi yang satu memiliki pengaruh signifikan, yang satu dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Makanya bukan menjadi patokan ya, tapi cuma menjadi potensi ambang batas aja 20% bahwa perusahaan itu memiliki pengaruh signifikan. Nah, masih bisa dipengaruhi oleh bukti-bukti yang lain ya. Oke, cukup mengerti? Oke, boleh kita next ya. Next di indikasi kualitatif. Di situ ada keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara. Partisipasi proses pembuatan kebijakan termasuk dividen dan distribusi yang lain. Lalu ada transaksi material investor dengan investi, lalu ada pertukaran personel manajerial. Jadi ya sebenarnya kalau dalam teori seperti ini, tapi kan dalam kenyataan di perusahaan pasti dinamis. Makanya tadi ada kata dapat dibuktikan sebaliknya, di situ juga kan ada tuh, ada transaksi material investor dengan investi. Lalu ada pertukaran personel manajerial. Itu bisa jadi dia nggak punya pengaruh yang signifikan secara saham, tapi ada keterwakilan manajer di dalam perusahaannya. Bisa jadi dia memiliki pengaruh yang signifikan meskipun tidak memiliki saham senilai 20%. Itu ya. Oke, kita next. Di sini ada metode akuntansi seperti yang tadi di tabel tadi ya. Ada metode biaya, metode nilai wajar, dan ada metode ekuitas. Untuk metode biaya, investasi diukur dan diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya. Sehingga jika tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi, maka nilai investasi tidak akan berubah atau disajikan sebesar biaya perolehan. Pokoknya metode biaya diukur dan diakui sebesar biaya perolehan. Perolehan itu ketika di awal dia memperoleh investasi tersebut, itulah biayanya atau nilainya. Ya. Sedangkan untuk nilai wajar, teman-teman bisa lihat di situ investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Namun selanjutnya pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Jadi ketika awal diakui sebesar biaya perolehan. Tapi ketika misalnya diukur dengan nilai wajar dan akan disajikan, biasanya akan mengikuti nilai wajar pada tanggal pelaporan. Jadi tidak mengikuti biaya perolehan lagi, tapi ketika pelaporan harga sahamnya di angka berapa sih? Gitu. Kalau yang biaya kan dari awal sampai akhir ya sama gitu diukur melalui biaya perolehan. Tapi kalau nilai wajar awalnya aja diukur biaya perolehan, ketika tanggal pelaporan dia akan mengikuti berapa nilai harga saham di tanggal pelaporan ya. Oke, untuk metode ekuitas itu investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Secara pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Jadi, kalau yang metode ekuitas juga sama ya, awalnya adalah diukur dengan biaya perolehan. Nanti di akhir akan menyesuaikan dengan nilai ekuitas yang dimiliki pada entitas asosiasi.
Jadi menyesuaikan sesuai dengan nilai ekuitas yang dimiliki. Jadi persamaannya satu, sama-sama diukur menggunakan biaya perolehan. Tapi nanti ketika berjalannya transaksi, ada yang diukur melalui nilai wajar, ya kan? Ada yang tetap menggunakan biaya perolehan, ada yang disesuaikan dengan nilai ekuitasnya. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita bisa next ya. Nah, ini adalah ilustrasi jurnal. Pusing nggak? Baru juga ya dilihat ya. Di situ ada transaksi ya. Transaksi itu jenis transaksinya ya, bisa ketika perolehan, penerimaan dividen, laba bersih, ada rugi, ada penghasilan, sampai terakhir itu ada penyesuaian nilai wajar kerugian. Ada row masing-masing di situ ya, kolom metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Kalau kurang terlihat boleh lihat di PowerPoint yang sudah saya share ya di BOC tadi. Oke, ketika perolehan ada investasi, ya kelihatan kan teman-teman ya, kalau sebelah kiri berarti posisinya debit atau kredit? Nah, kalau kanan? Oke, kira-kira kalau perolehan itu, kenapa investasi dan kas? Ya investasinya di debit, kasnya di kredit. Satu orang, karena ada yang masih ingat saldo aku normal. Saya selalu ingetin kan ya, saldo aku normal. Kenapa? Oke, karena investasi ada di mana? Saldo aku normalnya ada di mana? Nah, jadi ketika ada perolehan berarti ada investasi yang masuk kan, penambahan, maka dia ada di debit. Kenapa kas ada di kredit? Karena apa? Hmm? Karena berkurang. Saldo aku normal kas di mana? Di debit. Jadi kalau ada pengurangan dia pasti di kredit. Oke, teman-teman kita langsung ke contoh soal ya. Tadi kan ya sudah kita bahas sebelumnya, ada di slide sebelumnya ada tentang jurnal. Kita langsung masuk ke contoh soal. Teman-teman bisa lihat di situ. Bisa juga lihat di buku halaman 35. Ya, di halaman 35 di situ contoh 10 Januari, tanggal 10 Januari, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan sebesar 300 juta. Berarti biaya perolehannya berapa? Jurnalnya apa? Ya, kreditnya senilai berapa? Oh, ya ini menggunakan metode biaya ya dan nilai wajar. Oke, berapa? 300 juta. Di situ investor A tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas investi. Berarti dia masuk apa tadi? Metode menggunakan metode biaya. Oke, metode biaya ya. Lalu di situ selama 2024 investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta. Pembagian dividen apa? Jurnalnya? Apa debitnya? Piutang. Kreditnya apa? Ketika pembayaran? Sebesar berapa ini maaf? Berapa? 20 juta dari mana? 100 juta dikali, kenapa 20%? Oke, jadi dikali dengan kepemilikannya ya, 20% dikali 100 juta berapa? 20 juta. Lalu di situ dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta. Pada akhir 2024, nilai wajar investi adalah 110 rupiah ya per lembar. Jumlah saham beredar investi selama 2024 adalah 15 juta lembar. Oke, berarti di situ ada apa? Ada
kalimat nilai wajar saham investi adalah 110 lembar. 110 rupiah per 15 juta lembar. Oke, yang tadi sudah ya teman-teman. Sekarang kita coba ke contoh soal metode ekuitas. Ya, siapa yang mau coba ke depan? Saya kasih soal ke depan. Sok, di sini pada tanggal 10 Januari 2023 oke, investor membeli saham investi sebesar 150 juta. Oke. Oh ya, teman-teman, sekian materi yang sudah saya sampaikan, teman-teman. Sebelum kita masuk ke kuisnya di BOC ya, sudah saya buat. Silakan dibuka kuis pertemuan kedua. Nanti 30 menit terakhir, teman-teman bisa mengerjakan via BOC ya. Oke, sebelum teman-teman mengerjakan kuis, saya mau highlight dulu nih. Soal yang tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman, ada yang masih ingat enggak? Tadi saya jelasin tentang apa aja ya, gitu. Oke, silakan nanti. Untuk metode akuntansi itu ada 3. Yang pertama ada metode biaya. Investasinya itu pada saat di awal itu diukur sebesar biaya perolehannya, dan pada saat di akhir nilai investasinya itu juga sama diukur sesuai biaya perolehannya. Dan yang kedua metode nilai wajar. Itu pun sama dengan metode biaya, pada awalnya itu investasi diukur sebesar biaya perolehannya, namun beda pada saat di akhir diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Dan yang ketiga ada metode ekuitas. Itu pun sama Bu, di awal investasinya menggunakan diukur sesuai biaya perolehannya, dan pada saat akhir itu investasinya itu diukur secara proporsional. Ibu, saya izin menambahkan sedikit. Iya, betul Ibu. Untuk tingkat pengaruh dan kepemilikan saham tersendiri itu dari 0 hingga kurang dari sama dengan 20% itu tidak memiliki pengaruh. Untuk metodenya itu metode biaya atau nilai wajar. Untuk tingkat kepemilikan 20 hingga 50% itu pengaruhnya signifikan. Untuk metodenya sendiri metode ekuitas, dan untuk kurang dari 50% itu pengendaliannya bersama dan menggunakan metode ekuitas. Lalu untuk lebih dari sama dengan 50% itu tingkat pengaruhnya pengendalian, dan untuk metodenya itu metode biaya atau nilai wajar. Sama-sama Ibu. Oke, teman-teman, tadi kan sudah kita bahas, sudah saya jelaskan sebelumnya ada kuis di BOC ya. Tadi juga teman-teman sudah ada yang mengungkapkan apa sih yang kita sudah dapatkan hari ini. Maka dari itu, teman-teman boleh dibuka BOC-nya. Oke, silakan dilihat BOC-nya. Di situ ada 20 pertanyaan, pilihan ganda semua ya. Nanti akan langsung keluar nilainya. Nanti juga saya akan tarik nilainya dari BOC ya. Sudah ada? Ada, Bu. Oke. Ya teman-teman sudah kan ikut BOC-nya, kuisnya? Jadi saya, nilainya sudah dapat dilihat kan? Oke, nanti saya rekap ya nilai teman-teman sebagai akumulasi nilai di akhir nanti. Oke, karena kuis sudah, penyampaian materi juga sudah, tadi juga latihan di depan sudah, maka dari itu kita akhiri pertemuan kita hari ini ya, di minggu ini. Jangan lupa nanti baca-baca lagi untuk minggu depan ya, nanti saya share untuk materi PowerPoint-nya di BOC. Teman-teman juga jangan lupa untuk sekarang absen ya, di pertemuan kedua. Silahkan klik. Nah, sebelum itu kita dokumentasi dulu ya. Kita dokumentasi dulu. Nah, sebelah sini dulu, lihat kamera. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Kita insya Allah ketemu di minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Demikian adalah video pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.